apabila kita melakukan kesalahan atau dosa. Mari kita berdoa, mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa-masa yang lalu, serta Allah senantiasa membimbing kita semuanya, memberikan taufik hidayahnya dan inayahnya kepada kita semuanya di hari-hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fihi ma yurdik wa na'udzu bika mimma yu'dik wa nas'aluka at-tawfiq fihi li an uti'aka wa la u'sika ya jawadas sa'ilin. Ya Allah, kami mohon kepadamu di bulan yang suci ini dengan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu. Kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-Mu. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, kemampuan untuk mentaati-Mu, serta menghindari kemaksiatan terhadap wahai pemberi mereka yang senantiasa meminta kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rino. Insya Allah bermanfaat untuk kami semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan untuk melakukan tapping menggunakan teknik EFT yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu menggunakan 7 titik yang akan kita tapping di 7 bagian di tubuh kita. Diawali dengan melakukan setup ya, namanya setup di dada kiri. Ditekan, menggunakan 2 jari ditekan, kemudian diputar secara perlahan. Lanjut, kemudian kita akan melakukan tapping di 7 titik. Titik yang pertama adalah di sudut alis ini ya, ujung alis kiri dan kanan boleh, 1 atau 2-duanya juga boleh. Yang kedua adalah di samping mata. Yang ketiga di bawah mata, yang keempat di bawah hidung, yang kelima di bawah bibir atau di dagu, yang keenam di tulang selangka, yang ketujuh di bawah ketiak atau di samping dada kiri dan kanan. Nah, kita akan awali dengan seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Rino, bagaimana kita supaya kita damai ya pikiran kita, supaya kita juga dalam kondisi yang rileks. Maka izinkan saya pandu untuk menurunkan gelombang otak sejenak. Ya. Baik Bapak Ibu, nanti setelah kita tapping, jika di antara Bapak Ibu ingin berdiskusi atau menanyakan perihal berkaitan dengan emotional freedom teknik ini, yang sebuah teknik yang bisa menyelaraskan energi tubuh, silakan ya. Saya nanti akan buka beberapa saat. Baik, kita lakukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda tarik nafas dan hembuskannya perlahan-lahan dan pastikan menarik nafasnya dari hidung dan hembuskannya dari hidung. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tarik lagi. Sambil Anda menarik nafas dan menghembuskan nafas secara perlahan, Anda bisa perintahkan saat ini juga kepada tubuh, kepada pikiran, dan kepada hati Anda untuk rileks. Katakan dalam diri Anda, wahai pikiranku, wahai jiwaku, wahai tubuhku, aku perintahkan saat ini juga untuk rileks.
Saya akan menghitung dari angka 5 menuju angka 1. Di angka ke-1 nanti Anda akan benar-benar merasakan relaksasi yang begitu sempurna. Tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan 5. Sambil Anda bayangkan dengan rasa syukur yang begitu berkelimpahan atas nafas yang mengalir dalam tubuh Anda. Rasakan kemurnian dari nafas ini. 4. Tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Anda juga boleh bayangkan suatu tempat atau lokasi di mana Anda merasakan benar-benar nyaman dan damai. 3. Sambil mengatur nafas, menariknya dan mengembuskannya secara perlahan, Anda boleh bayangkan lokasi tersebut adalah suatu tempat di mana Anda benar-benar bisa rileks dan damai. Entah itu adalah sudut ruangan di rumah Anda, kamar Anda, tempat ibadah, atau dimanapun Anda yang benar-benar merasakan rileks dan damai. Bahkan lokasi itu bisa berupa imajinasi dan visualisasi berupa Baitullah. 2. Rasakan dan Anda benar-benar berada di lokasi tersebut. Bayangkan, berikan warna yang jelas. Anda boleh dekatkan atau jauhkan bayangan tersebut dalam pikiran Anda. Dan rasakan Anda benar-benar berada di lokasi tersebut. Dan 1. Sambil mengatur nafas dan menghembuskannya secara perlahan, rasakan Anda benar-benar berada di lokasi tersebut. Apapun yang Anda dengar, Anda tetap fokus dengan apa yang saya sampaikan. Sambil Anda berada di lokasi ini, Anda bisa ucapkan rasa syukur yang begitu dalam. Syukur diberikan kesempatan setiap detik untuk bisa menunaikan semua perintah-perintah Allah. Bersyukur diberikan kesempatan bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan hingga sampai saat ini. Dan panjatkan doa, insya Allah diberikan kesempatan untuk tetap menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam kondisi yang sehat walafiat. Dalam kondisi seperti ini, biarkan kondisi nyaman ini tetap berada dalam pikiran Anda. Mari bersama-sama Anda tekan di dada kiri Anda secara perlahan. Anda boleh ikutin kata-kata saya dalam hati atau Anda lafalkan secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku panjatkan rasa syukurku begitu dalam dan begitu berkelimpahan atas nikmat yang telah Kau berikan kepada diriku. Terima kasih ya Allah. Terima kasih diberikan kesempatan untuk selalu memanjatkan doa-doaku. Aku bersyukur, aku ikhlas, dan aku pasrah menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Aku bahagia. Aku sehat, segar, bugar, dan semakin bahagia berkelimpahan.
Silakan tapping di titik pertama. Terima kasih ya Allah. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini. Semakin menyadarkan diriku untuk meningkatkan kualitas ibadahku, menunaikan semua perintah-perintah-Mu sebagai rasa syukurku kepada diri-Mu ya Allah. Di samping mata, terima kasih ya Allah diberikan kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Terima kasih ya Allah diberikan kesempatan menyadarkan diriku akan arti pentingnya membaca Al-Quran, mengkaji, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Allah. Di bawah mata, terima kasih ya Allah atas nikmat-Mu, nikmat Islam, nikmat iman. Meskipun terkadang ada kemalasan di dalam diriku, namun aku yakin dengan bimbingan-Mu, dengan ridho-Mu ya Allah, aku bisa meningkatkan kualitas keimananku. Terima kasih ya Allah. Di bawah hidung, terima kasih atas nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Bawah bibir, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini ya Allah. Tulang selangka, tulang leher. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, di bulan suci ini, dengan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan-Mu ya Allah. Dan aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-Mu ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah kemampuan untuk mentaati perintah-perintah-Mu serta menghindari kemaksiatan terhadap-Mu, wahai pemberi para peminta. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Di bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur atas nikmat-Mu. Terima kasih ya Allah. Sebaliknya, aku bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah, dan aku semakin bahagia, sehat, segar, bugar. Letakkan tangan Anda sambil tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan. Sambil Anda membayangkan diri Anda semakin bahagia, sehat, segar, bugar, bertambah rendah hati, bertambah rendah diri, menunaikan perintah-perintah Allah di hadapan Allah SWT. Semakin istiqomah menunaikan semua perintah-perintah Allah. Saya akan menghitung dari angka 1 menuju angka 3. Di angka ketiga nanti Anda akan kembali dalam kondisi yang semakin bahagia, sehat, segar, bugar. 1, tarik nafasnya. Hembuskan perlahan-lahan sambil ucapkan Alhamdulillah. 2, tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan, ucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Allah. 3, tarik nafasnya, hembuskan perlahan-lahan, ucapkan Alhamdulillah. Silakan buka mata Anda.
Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melakukan ikhtiar kita di malam hari ini. Insya Allah ikhtiar kita diridhoi Allah SWT. Doa-doa kita dijabah Allah SWT dan dijadikan kita manusia-manusia yang semakin pandai bersyukur atas nikmat dan karunia Allah, semakin banyak berbuat kebaikan dan kebajikan, semakin istiqomah menunaikan perintah-perintah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, beberapa akhir-akhir ini saya sering dijapri oleh beberapa teman-teman yang ngikutin program vaksinasi kolbu. Jika ada yang ingin disampaikan mengenai EFT atau ingin ditanyakan, silakan sebelum saya akhiri. Mungkin ada, terutama bagi teman-teman yang masih baru bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Pak Pranajaya. Untuk secara keseluruhan, Coach, EFT itu seperti apa sih? Gimana Pak Prana? Saya kurang jelas. Ya, EFT itu seperti apa sih? Mungkin teman-teman juga secara keseluruhan. Baik. Ya, ini kita sudah selama 23 hari melakukan tapping, tapi nggak ngerti ya maksudnya apa ya. Baik, saya izin dulu sama manajemen Grateful Anchor untuk memberikan waktu ya, supaya kita bisa diskusi. Memang saya tidak menjelaskan lebih detail di awal, karena yang penting lakukan aja dulu Pak Prana aja ya. Namun yang bisa saya sampaikan begini, EFT itu singkatan dari Emotional Freedom Technique. Ya, kembali lagi emotional freedom teknik, dari katanya kan kalau emosional berarti emotional freedom, itu berarti kita bisa bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Nah, teknik EFT ini dia berevolusi dari teknik akupunktur Pak Pranajaya. Di akupunktur itu ada 361 titik yang harus ditusuk dengan jarum. Nah, kemudian EFT ini ditemukan oleh seorang yang namanya Gary Craig, yang dia menyederhanakan dari 361 titik itu menjadi hanya 13 titik. Dan caranya cuma diketuk dengan 2 jari. Nah, itu pertama penjelasan saya. Yang kedua, di tubuh manusia ini ada 12 meridian jalur energi. Jika satu di antara jalur meridian itu tidak bekerja atau tidak berfungsi secara natural sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan emosi. Nah, gangguan emosi ini berdampak kepada pikiran maupun kepada tubuh. Nah, yang ketiga, dengan ketukan atau dengan tapping ini tadi, ditambah dengan afirmasi, apa yang disebut dengan the power of prayer, kekuatan dari doa, maka ini bisa membantu menyelaraskan energi di dalam tubuh Pak Pranajaya. Ya, EFT ini bisa menolong dan membantu untuk kasus-kasus gangguan emosional maupun gangguan fisik. Karena penelitiannya hampir 85% ya, penyakit manusia bersumber dari emosi. Nah, EFT ini menyelaraskan. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin dari video mengenai sel-sel tubuh itu, bahwa setiap hari terjadi regenerasi sel tubuh gitu kan. Nah, sel tubuh ini kayak bayi ya, jadi nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau itu diinjek dengan sesuatu yang positif, maka sel tubuh ini akan lebih powerful menggantikan. Itu kenapa pada beberapa saat yang lalu apabila kita melakukan ini 30 hari saja, maka sel tubuh itu kan akan beregenerasi 30 hari. Maka insya Allah di Idul Fitri itu sel tubuh kita udah baru banget gitu. Bener-bener fitrinya bukan hanya dari batin, bukan hanya dari pikiran kita yang sudah mengikuti, sudah menunaikan ibadah puasa, tapi sel-sel tubuhnya juga ikut regenerasi.
Nah, saya mohon maaf lahir batin, memang saya tidak menjelaskan di awal, tetapi saya ingin teman-teman merasakan langsung apa yang dialamin. Karena ini teknik ini sangat mudah. Gitu ya Pak Prana. Insya Allah bisa bermanfaat. Nanti kalau lebih lanjut, nanti kita bisa diskusi lebih dalam tentang EFT itu apa. Gitu ya Pak Prana aja ya. Horas. Horas, terima kasih Coach. Baik, ini ada dari Mbak Neni ya. Assalamualaikum Mbak Neni. SEF sama EFT sama. SEF itu kan dari Mas Faiz ya. Mas Faiz itu menggunakan EFT dengan SEF. SEF itu Spiritual Emotional Freedom Technique. EFT adalah Emotional Freedom Technique. Prinsipnya sama. Masabnya sama, sumbernya sama dari Gary Craig. Semuanya sama. Nah, memang Mas Faiz dari awal untuk memasukkan sisi spiritual secara apapun agamanya. Karena di EFT itu ada kekuatan yang disebut dengan the power of prayer. Kekuatan dari sebuah doa atau kekuatan dari sebuah afirmasi. Prinsipnya juga sama. Gitu ya Mbak Neni ya. Baik, ada lagi? Oke, makasih. Ya, sama saja. Ada lagi? Ya, ini beberapa ada yang japri ke saya nanya, saya nggak tahu nomornya siapa gitu ya. Saya harus jelasin dulu. Ada lagi teman-teman? Ya, Coach. Silakan. Iya. Nggak nanya, hanya cuma bilang ini aja. Pada saat tapping, kadang suara coach itu hilang. Kita jadi, aduh, fokusnya mau menyimak suaranya gitu, tapi kadang-kadang mengecil, jadi kurang dengerin gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, tetap bisa merasakan. Ya, mohon maaf lahir batin ya Mbak Dami ya. Ya, saya nggak mau nyalahin siapapun, itu kesalahan saya. Itu kesalahan saya. Oke, terima kasih menjadi masukan bagi saya. Baik, terima kasih. Silakan ada lagi teman-teman, mari kita manfaatkan forum ini, diskusi ini supaya meyakinkan Anda untuk, karena kita masih punya waktu insya Allah 6 kali lagi tapping ini. Ada teman-teman? Nanti habis Lebaran bikin kelas itu Coach, menjelaskan EFT mungkin. Insya Allah nanti silakan nanti boleh kapan saja. Ini yang kita lakukan hanya menggunakan 7 titik, sebenarnya masih ada 6 titik lagi di bagian tangan dan ada apa yang disebut dengan EMDR dengan melakukan gerakan bola mata. Karena waktunya panjang, maka saya menggunakan 7 titik saja. Dan memang saya sengaja just do it aja, lakukan aja dulu. Yang insya Allah saya tetap amanah untuk melakukan ini bukan untuk kejelekan ya, untuk kebaikan. Apalagi ini kajian untuk bulan Ramadan. Silakan, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya akan bertanya balik ini mumpung ya, mau bertanya balik. Siapakah di sini yang belum tahu tentang EFT tapi ada merasakan perubahan sesuatu atau manfaatnya? Ada nggak? Karena segala sesuatu kalau nggak ada bermanfaat katanya tinggalkan aja gitu. Tapi saya lihat di sini banyak orangnya ya banyak yang ya kayak buku Sumiati ini mulai dari awal ikut terus. Berarti insya Allah bermanfaat ya. Manfaat apa yang Anda terima? Boleh di-sharing? Izin sharing, Coach. Silakan, Ibu Adi, silakan. Iya. Memang kalau menurut saya, karena memang saya belum tahu. Jadi ini kemarin karena saya berkenalan dengan Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi mengenalkan saya dengan EFT. Dan ini awalnya memang buat saya semakin hari itu semakin merasa badannya itu lebih enak, jujur. Walaupun saya belum tahu ke depannya akan seperti apa, tapi saya merasa ini ada hal yang positif gitu di dalam. Suaranya hilang, Bu Adis. Suaranya hilang. Oke. Halo. Iya, silakan sudah balik. Iya. Jadi
saya memang merasa penasaran dengan cara dari coach ya EFT ini yang buat Ya, saya memang mungkin kedepannya akan makin ingin terus belajar dan belajar insya karena Allah. insya Allah kalau saya merasakan bahwa di dalam tubuh saya merasa lebih enak, lebih nyaman walaupun memang kadang-kadang saya agak tertinggal gitu ya, tapi Ya, saya tetap berusaha untuk bagaimanapun apapun saya tetap bisa ikut. ya. Insya Allah, Coach, saya rasa Baik, ini satu yang positif. Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Adis. Terima kasih ya Bu Adis atas informasinya. Bapak-bapak, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi saya nggak jualan. Ya, saya tidak jualan. Jadi kenapa saya harus berterima kasih bersama dengan manajemen Grateful Anchor bahwa ini adalah satu sarana yang diberikan kepada saya, kepada kami semua untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau hanya dipakai sendiri ya untuk apa? Harus disiarkan, harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak semua ilmu harus dibayar dengan uang. Ya, tidak semua ilmu bisa dihargai dengan sebuah materi. Tapi ilmu itu akan bisa dihargai ketika ilmu itu bermanfaat. Nah, khusus dari EFT ini memang nanti kalau bagi teman-teman yang merasakan sesuatu hal yang aneh, kalau Bu Adis mungkin efeknya lebih positif ya, lebih merasa ada lebih bugar mungkin ya. Tapi ada sebagian teman-teman itu yang merasa badannya itu jadi sakit semua malah. Jadi ada yang mual, ngantuk gitu ya, ataupun males gitu. Nah, ini disebut dengan efek detoksifikasi. Itu kenapa saya selalu ingatkan setelah mengikuti EFT ini, melakukan tapping, minum air mineral secukupnya. Karena ini akan membelas atau membilas energi yang negatif tadi keluar melalui urin. Ya, bahkan ada dengan kasus yang berat itu sampai dengan mual atau muntah. Ada yang diare juga. Nah, itu adalah efek yang baik karena dia akan itu adalah sebuah way out untuk mengeluarkan energi negatif. Gitu ya, teman-teman. Jadi tenang saja kalau itu ada sesuatu yang terjadi di luar prediksi gitu. Insya Allah ini baik-baik saja. Baik, ada lagi teman-teman? Alhamdulillah. Jadi saya kembali lagi berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi kebaikan. Dan insya Allah niatan dan ikhtiar ini diridhoi Allah SWT ya Bapak Ibu sekalian. Dan Anda juga bisa melakukannya kapanpun Anda lakukan. Kapanpun Anda ingin, mau tidur gini. Atau bangun tidur atau kapanpun Anda inginkan, Anda tapping aja, ya. Setiap waktu. Gimana? Setiap waktu. Setiap saat Anda ingin apa saja, kapanpun Anda inginkan. Ya, cuman memang ada hal-hal khusus ya Pak Pranajaya. Memang yang saya lakukan saat ini adalah afirmasi positif. Nanti ada teknik tersendiri ketika Anda akan merilis sesuatu hal yang negatif. Gitu ya. Memang saya afirmasinya adalah bagaimana kita menunaikan perintah Allah ini atau menunaikan apa yang diperintahkan kepada kita ini dengan bahagia. Jadi nggak ada keterpaksaan gitu loh. Saya secara pribadi ingin bahwa sholat gitu ya bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi kita yang butuh gitu loh. Selayaknya kita makan itu kan butuh. Jadi udah lapar kita makan itu kan kapan saja gitu Pak Pranajaya. Jadi ketika sholat itu bukan lagi di sela-sela waktu, tapi sholat itu bukan lagi mengisi waktu gitu loh. Tapi kita menyediakan waktu untuk sholat. Beda kan di sini kan. Jadi kita menyediakan waktu untuk sholat, bukan kita sholat di sela-sela waktu. Misalnya gini ya, saya ngobrol sama Pak Pranajaya, Pak, yuk kita sholat dulu yuk sambil nunggu makanannya datang. Itu kan kita sebenarnya kan kita sholat di sela-sela waktu.
Clear ya Pak Pranajaya? Ya, iya. Pak, sambil nunggu ini hostnya belum di-approve, kita sholat dulu ya. Itu kan berarti kita kan sholat di sela-sela waktu untuk online. Gitu. Berbeda kalau kayak, yuk kita sholat dulu, udah itu abaikan aja dulu. Memang kita menyediakan waktu untuk sholat itu. Nah memang saya arahnya ke sana, afirmasi saya. Jadi kita memang melakukan ini dengan rasa bahagia dan ini kita yang butuh gitu loh. Kayak puasa ini kita yang butuh, bukan Allah, memang ini perintah Allah, tapi kita yang butuh gitu loh. Nah, makanya efek di beberapa orang akan berbeda-beda. Gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah ini dengan niat yang baik, bismillah aja. Baik, satu lagi pertanyaan kalau ada. Ini Mbak Neni ini kayaknya adik kelas saya ya? Iya. Oh. Makasih Mbak Neni. Oke, sama-sama. Baik, sebelum saya akhiri ada lagi yang ingin disampaikan. Ada kasus yang krusial supaya saya bisa bantu handle. Tidak ada? Baik, yang saya lakukan tadi, yang pertama kali kita menarik nafas, menghembuskannya secara perlahan, Anda bisa lakukan ketika Anda mau baca Al-Quran, ketika Anda mau sholat, lakukan pernafasan itu. Pastikan tarik nafasnya dari hidung, keluarkannya dari hidung. Ya. Nah, kemudian Anda lakukan baru baca Al-Quran atau sholat. Sehingga insya Allah sholatnya itu ada tumakninahnya, ada nggak buru-buru baca bacaannya. Seperti kita kajiannya di awal-awal Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rino. Bahkan mungkin saya lebih banyak zolim kepada diri saya, kepada saat saya melakukan sholat, banyak zolimnya gitu loh. Ya, ketika membuat sebuah program training, kayaknya saya fulfill banget, saya sangat perfeksionis, tapi ketika sholat kenapa nggak perfeksionis? Bagi ibu-ibu atau di luar sana masak, buat kue saat ini sangat benar-benar detail, tapi kenapa ketika baca Al-Quran kok nggak detail? Gitu ya. Ya, supaya kita kembali ke ranahnya aja sih. Baik Bapak Ibu, insya Allah ini bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, kita akan bahas besok hari ya. Dan insya Allah malam hari ini kita bisa melakukan ibadah malam di malam Ramadan, meskipun ini malam genap, tapi pastikan kita memang benar-benar ingin dapat ridha Allah, bukan hanya jagain yang ganjil. Ya bisa jadi kan dapatnya juga di genap, dan ini merupakan sebuah peningkatan kualitas ibadah kita. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih, Coach. Izin live. Ya.